Oke, ketemu lagi dengan saya Pak Yudi di mata kuliah metode numerik. Kali ini kita akan membahas tentang turunan numerik. Tentu adik sudah paham kapan Anda belajar tentang turunan? Ya, di kelas kalkulus. Tetapi ada hal yang berbeda nanti yang kita akan pelajari di sini. Apanya yang berbeda? Kapan ini digunakan? Itu yang akan kita pelajari pada materi kali ini. Sebelum kita belajar tentang metodenya, pertama kita lihat dulu permasalahan berikut ini. Nah, jadi kita lihat di sini ada gambar tunas bambu. Ya, seorang peneliti ingin meneliti tentang kecepatan pertumbuhan tunas bambu tersebut. Nah, kemudian diambil data pengamatan setiap 5 hari sekali, antara 5 hari, kemudian dengan pertumbuhan tinggi dari tunas bambu tersebut. Nah, berikut adalah data dari hasil pengamatan tersebut. Nah, dari tabel ini ada hari dan ada tinggi tunas bambu tersebut setiap 5 hari sekali. Nah, kemudian dari data tersebut, dari itu kemudian diplot seperti gambar berikut. Nah, adik-adik tentu ingat bahwa salah satu aplikasi dari turunan adalah dalam menentukan kecepatan suatu objek. Tetapi dalam kasus ini, turunan yang kita pelajari seperti pada kelas kalkulus tidak mampu lagi akan menyelesaikan permasalahan ini. Kenapa? Karena fungsi yang kita miliki hanya titik-titik saja. Lalu apa yang harus kita lakukan? Bagaimana menentukan kecepatannya? Nah, itu yang akan kita pelajari dalam materi kali ini. Dalam materi ini ada beberapa metode yang akan kita pelajari, yaitu metode hampiran selisih maju, kemudian ada hampiran selisih pusat, kemudian ada hampiran selisih mundur. Nah, seperti apa itu? Nah, kita lihat dulu sebagai interpretasi geometris dari ketiga metode ini sebagai berikut. Nah, perhatikan ketiga gambar ini. Ya, gambar pertama untuk interpretasi geometris dari metode selisih maju. Yang tengah-tengah itu adalah hampiran selisih pusat. Yang ketiga adalah hampiran selisih mundur. Yang membedakan dari ketiga metode adalah bagaimana mengambil titik-titik yang akan digunakan dalam menentukan nilai turunannya nanti. Nah, lebih jelasnya kita perhatikan penjelasan dari rumus dari masing-masing metode. Nah, ini adalah metode selisih maju. Nah, konsep dari metode selisih maju adalah memanfaatkan informasi nilai fungsi pada titik tersebut dan nilai fungsi pada titik selanjutnya. Kemudian menggunakan pendekatan direct Taylor, kemudian diperolehlah rumus turunan pada titik tersebut seperti slide berikut. Nah, kemudian dengan menggunakan konsep yang sama dapat ditentukan turunan keduanya seperti rumus ini. Ya. Nah, selanjutnya untuk metode selisih pusat yang membedakan adalah metode ini memanfaatkan informasi nilai fungsi sebelum dan sesudah titik tersebut. Nah, kembali lagi menggunakan pendekatan direct Taylor, diperoleh nilai turunan pada titik tersebut. Dengan prinsip yang sama, nilai turunan kedua dapat ditentukan seperti rumus yang disajikan. Nah, untuk metode yang ketiga, yaitu metode selisih mundur, yang berbeda dari kedua metode sebelumnya, memanfaatkan nilai fungsi pada titik tersebut dan nilai fungsi pada titik sebelumnya. Kembali lagi menggunakan pendekatan direct Taylor, diperoleh nilai turunan pada titik tersebut. Nah, prinsip yang sama juga diterapkan untuk mendapatkan nilai turunan keduanya. Ya, karena ketiga metode itu merupakan metode hampiran, maka nilai dari turunan ketiga metode tersebut tidak harus menghasilkan hal yang sama. Nah, berikut ada catatan kapan sih metode ini digunakan. Ya, untuk metode selisih maju, metode digunakan jika kita memiliki informasi titik setelahnya, yaitu yang di kanannya, atau yang titik yang lebih besar dari titik tersebut. Kemudian untuk yang selisih pusat itu
memerlukan informasi titik yang sebelum dan sesudahnya. Jika kita memiliki kedua titik tersebut, maka kita bisa menggunakan metode selisih pusat. Sedangkan untuk yang selisih mundur, asalkan kita punya informasi titik sebelumnya, yaitu sebelah kiri yang lebih kecil, maka kita bisa menggunakan metode tampilan selisih mundur. Nah, dari ketiga itu kita akan coba terapkan dalam memecahkan masalah yang tadi, yaitu tentang menentukan kecepatan pertumbuhan tunas bambu. Nah, misalkan titik yang kita gunakan adalah titik pada hari ke-10 ya, dengan interval yaitu hanya nanti 5 hari ya. Nah, coba kita lihat seperti apa penyelesaiannya menggunakan ketiga metode tersebut. Nah, ini adalah penerapannya ya, bagaimana menggunakan formula yang sudah kita tentukan tadi ya. Untuk metode selisih maju seperti yang tadi, memanfaatkan titik sesudahnya dan titik tersebut, yaitu xi plus i plus 1. Jadi sehingga karena intervalnya dan 5, maka bukan plus 1 lagi tetapi plus 5, sehingga titik sesudahnya adalah F15 dikurangi F10 dibagi 2H, sehingga diperoleh bahwa kecepatan pertumbuhan tunas bambu pada hari ke-10 adalah 7,6. Sedangkan untuk yang metode selisih pusat dengan cara yang sama, yaitu titik sebelum dan titik sesudahnya, berarti titik F15 dan titik F5, sehingga telah ditentukan kecepatan tunas bambu pada hari ke-10 dengan metode selisih pusat, diperoleh kecepatannya adalah 10, sekian. Nah, kemudian yang selisih mundur cara sama, yaitu berarti yang titik sebelumnya, berarti F5, F10 dikurangi F5 dibagi H, sehingga diperoleh nilai dari penurunan pada titik hari ke-10 adalah 6,1 ya. Nah, adik-adik gimana? Mudah kan? Mudah. Kita nanti coba latihan lagi, kerjakan latihan yang ada di modul ya. Sekian dulu untuk hari ini. Sampai ketemu minggu depan. Dadah.